Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Allahumma amin. Su'ul khotimah adalah kebalikan dari husnul khotimah. Secara harfiah, su'ul khotimah artinya akhir hidup yang jelek. Maksudnya, seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak baik keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, seseorang yang awalnya baik tetapi di akhir kehidupannya ia melakukan keburukan dan kemaksiatan serta kedurhakaan hingga maut menjemputnya. Bila seseorang su'ul khotimah di akhir hayatnya, kebaikannya akan terhapus. Orang meninggal dalam kondisi su'ul khotimah tentu saja ada penyebabnya. Dalam Islam ada beberapa penyebab dan tanda-tanda orang meninggal su'ul khotimah. 1. Akidahnya rusak. Akidah dalam istilah Islam berarti iman. Semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu akidah. Fondasi akidah Islam didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Menjaga akidah sangat penting dalam ajaran agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." Quran Surat Al-Imran ayat 102. 2. Terus-menerus melakukan dosa besar dan banyak maksiat. Muslim harus terus berbuat baik dan menjaga imannya agar bisa meninggal dengan cara yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang sering dilakukan seseorang dalam kehidupannya, maka kebiasaan itu akan melekat dalam hatinya, begitu pula kemaksiatan. Semakin banyak maksiat yang diperbuat, maka akan muncul dan terulang pula memori itu saat ia meninggal. Sebaliknya, jika seseorang selama hidup di dunia cenderung melakukan ketaatan dan hal-hal baik, maka hal yang paling banyak hadir saat dirinya sakaratul maut adalah memori ketaatan. 3. Meremehkan kewajiban sholat. Pentingnya menjaga sholat 5 waktu untuk menghindari seorang muslim dari mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un surat ke-107 ayat 4 hingga 5. 4. Lalai membayar zakat. Katakanlah bahwa aku, Nabi Muhammad, hanyalah seorang manusia seperti kalian. Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Dan celaka besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Quran Surat Fussilat Surat ke-41 ayat 6 hingga 7. 5. Berteman dengan orang tidak baik. Ulama tabi'in Mujahid rahimahullah berkata, barang siapa mati maka akan datang di hadapan dirinya orang yang satu majelis atau setipe dengannya. Jika ia biasa duduk di majelis yang selalu menghabiskan waktu dalam kesia-siaan, maka itulah yang akan menjadi teman dia tatkala sakaratul maut. Sebaliknya,
jika di kehidupannya ia selalu duduk bersama ahli zikir yang senantiasa mengingat Allah, maka itulah yang menjadi teman yang akan menemaninya saat sakaratul maut. At-Tazkirah Al-Qurtubi Maktabah Asy-Syamilah lembar 1 ayat 38. 6. Suka mencari-cari aib kaum muslimin lainnya. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12. 7. Mengurangi takaran dan timbangan. Islam melarang umat muslim melakukan kecurangan dan penipuan dalam berdagang. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Quran Surat Al-Mutaffifin surat ke-83 ayat 1 hingga 3. 8. Menipu dan zalim. Dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim pada bab niat, banyak amal akhirat menjadi amal dunia dikarenakan niat yang jelek. Jika hal ini terus-menerus dikerjakan hingga ajal menjemput, maka ia tidak hanya dosa atas kezaliman terhadap orang lain, lebih jauh ia berdosa atas nama agama. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 58. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.